Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Malik Horujana, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, akan presentasi tentang jenis-jenis pembiayaan syariah pada mata kuliah perbankan syariah dan dosen pembimbing Bapak Laude Muhammad Nikmat Z, SEMSI. Oke, di sini yang dibahas nanti ada manfaat, ada prinsip, kemudian jenis-jenis, kemudian sebelum itu kita pengenalan dulu nih, pengenalan pembiayaan syariah. Jadi pembiayaan syariah ini sebagai pilar utamanya perbankan syariah yang dirancang untuk memberi wadah atau memfasilitasi transaksi finansial tanpa melibatkan sistem bunga yang diharamkan dalam Islam. Sebagai gantinya, pembiayaan syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan bagi hasil dan menghindari spekulasi. Nah, ini manfaatnya nih, manfaat pembiayaan syariah. Manfaat utamanya itu ada mencapai keseimbangan antara resiko dan keuntungan, kemudian ada membangun hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan pihak nasabah. Kemudian yang ketiga ada menjamin pembagian risiko dan keuntungan ini secara adil gitu, sesuai kesepakatan awal gitu, atau akad. Oke, di sini prinsip-prinsip yang digunakan apa aja nih? Ada prinsip bagi hasil. Prinsip ini menggantikan sistem bunga di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara bank dan nasabah gitu. Akad yang digunakan ini ada akad mudharabah. Ini keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kontrak atau akad yang tadi ya. Namun kerugian finansial itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank atau pemberi modal selama bukan kelalaian si nasabah atau penerima pembiayaan. Ada akad musyarakah di prinsip bagi hasil kedua belah pihak, bank antara bank dan nasabah ini berkontribusi dana dan keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama gitu sesuai kesepakatan. Yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip ini diterapkan pada pembiayaan yang melibatkan perpindahan kepemilikan suatu bar atas suatu barang, gitu. Seperti pembelian barang produktif atau pesanan. Akad yang digunakan ini ada murabahah. Ya, jadi bank ini membeli produk sesuai permintaan nasabah, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, gitu. Tentunya sesuai kesepakatan di awal atau akad. Jadi ada istihna juga. Transaksi ini pembelian barang yang masih dalam proses pembuatan. Jadi masih diproduksi. Nasabah menentukan kriteria dan persyaratan, dan bank menyediakan dana untuk produksi, gitu ya. Kemudian ada akad asalam. Ini transaksi jual beli di mana barang ini belum ada saat transaksi dilakukan ya. Jadi nasabah ini melakukan pembayaran di awal dan penyerahan barang itu dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada prinsip sewa menyewa atau ijroh. Prinsip ini mirip dengan jual beli, namun objek transaksinya beda. Ini hanya penyedia gini, manfaat atau hak atas pakai barang atau aset gitu, bukan kepemilikan. Nah, yang kedua, bank menyediakan barang atau aset kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi sewa gitu, sesuai yang sudah disepakati. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pembiayaan dalam bank syariah. Ada jenis-jenis pembiayaan modal kerja syariah. Nah, ini merupakan pembiayaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Jadi buat apa namanya, mau buka usaha belum ada dananya. Nah, ini bisa mengajukan pembiayaan modal kerja syariah. Kemudian ada pembiayaan investasi syariah gitu ya. Investasi syariah ini biasanya ini untuk digunakan untuk menjalankan atau mengembangkan bisnis sesuai prinsip syariah. Ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Tujuannya ini untuk pembelian aset seperti tanah, bangunan gitu ya, atau kendaraan untuk operasional, kemudian modernisasi, ekspansi usaha, bukannya buat meningkatkan omset gitu, butuh apa namanya, butuh dana lagi. Nah, ini bisa pengajuan investasi syariah. Kemudian ada pembiayaan konsumtif syariah seperti itu. Konsumtif syariah ini digunakan untuk kebutuhan konsumsi individu atau kelompok sesuai prinsip syariah gitu. Biasanya untuk beli rumah, buat beli kendaraan bermotor, entah mau mobil atau motor gitu. Kita belum mau beli tapi belum punya duit. Nah, ini bisa mengajukan pembiayaan konsumtif syariah gitu ya. Kemudian ada pembiayaan sindikasi syariah gitu, kerjasama beberapa lembaga keuangan syariah dalam menawarkan dana kepada nasabah. Biasanya ini untuk apa? Proyek-proyek besar gitu ya. Jadi sehingga butuh kolaborasi antar lembaga keuangan gitu ya. Tapi di sini juga apa namanya? Dia juga bersama-sama gitu menentukan struktur, terus membagi resikonya seperti apa gitu. Pokoknya harus ada akadnya tetap seperti apa. Kemudian ada pembiayaan takeover. Takeover. Jadi apa namanya? Megang lah, ngambil alih gitu ya. Biasanya di sini eh, jenis takeovernya itu ada KPR. Nah, KPR ini eh, bisa yang pertama ini ada antar bank. Antar bank itu memindahkan kredit dari bank lama ke bank syariah lain tanpa melibatkan debitur baru. Jadi apa namanya? Debiturnya sama nih, saya nih. Saya cuma mau mindah apa namanya? Kredit doang gitu. Dari bank yang lama ke bank syariah gitu. Kemudian ada debitur lama ke debitur baru. Nah, ini eh, banknya sama tapi debiturnya beda. Jadi saya nyerahin ke teman saya gitu. Ini mengajukan pembiayaan takeover syariah yang ini gitu. Kemudian ada
bawah tangan. Nah, ini melibatkan si penjual dan pembeli tanpa melibatkan pihak bank. Oke, jadi di sini kesimpulan yang saya ambil ini sebenarnya kesimpulan dari ekonomi syariah gitu. Jadi prinsip dasar ekonomi syariah ini ekonomi Islam didasarkan kepada 5 nilai universal. Ada tauhid, ada adil, ada nubuwah, ada khalifah, dan ada ma'at. Nah, jadi ekonomi Islam ini bersifat rabbani atau bernilai ilahiyah dan insani untuk kemakmuran masyarakat gitu secara global. Menekankan keadilan dalam berusaha kerjasama gitu. Jadi keseimbangan pertumbuhan antara urusan pribadi dan umum serta kewajiban zakat dan hak individu. Nah, oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Saya Abdul Malik Fahrujana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.